Lukas pasal 22. Muslihat Yudas. Ayat 1, Hari Raya Roti Tidak Beragi, yang disebut Paskah, sudah dekat. Dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan, bagaimana bisa membunuh dia, karena mereka takut kepada orang banyak itu. Maka Satan masuk ke dalam Yudas, yang dinamai Iskariot, yang tergolong dalam ke-12 murid itu. Lalu pergilah ia dan berbicara dengan imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah, tentang bagaimana ia bisa menyerahkan dia kepada mereka. Maka bersukacitalah mereka dan menyetujui untuk memberi uang kepadanya. Dan ia berjanji dan mencari kesempatan untuk menyerahkan dia kepada mereka, ketika tidak ada orang banyak. Putra Manusia Yesus dan murid-muridnya makan Paskah. Ayat 7, Kemudian tibalah hari raya roti tidak beragi, ketika anak domba Paskah harus dibunuh. Maka Yesus mengutus Petrus dan Yohanes, katanya, Pergilah dan persiapkanlah Paskah bagi kita, supaya kita bisa makan Paskah. Maka berkatalah mereka kepadanya, di manakah engkau menghendaki kami mempersiapkannya? Lalu ia berkata kepada mereka, Lihatlah, ketika kamu masuk ke dalam kota itu, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa sebuah kendi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan hendaklah kamu mengatakan kepada tuan rumah itu, Guru berkata kepadamu, di manakah ruang tamu, tempat di mana aku akan makan Paskah bersama-sama murid-muridku? Maka ia akan menunjukkan kepadamu, sebuah ruangan besar di atas yang telah diperlengkapi, di sanalah kamu mempersiapkannya. Maka pergilah mereka dan menemukan seperti yang dikatakannya kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah itu. Dan sesudah jamnya tiba, duduklah ia bersama-sama dengan ke-12 rasul itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, Aku sangat ingin makan Paskah ini bersamamu, sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan makan lagi daripadanya, sampai ia itu digenapi di dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil cawan itu dan mengucap syukur, serta berkata, Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa aku tidak akan minum buah anggur lagi sampai kerajaan Allah datang. Kemudian ia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu ia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, katanya, Inilah tubuhku yang diberikan bagimu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Demikian pula dengan cawan itu, sesudah makan, katanya, Cawan ini adalah wasiat baru di dalam darahku, yang dicurahkan bagimu. Nubuat tentang si pengkhianat. Ayat 21. Tetapi, lihatlah, tangan orang yang menyerahkan aku ada di atas meja ini bersama-sama dengan aku. Dan sesungguhnya Putra Manusia akan pergi seperti yang telah ditetapkan, tetapi celakalah orang itu yang olehnya ia dikhianati. Lalu mereka mulai bertanya-tanya di antara mereka, siapakah di antara mereka yang akan berbuat demikian? Pertengkaran waktu perjamuan malam. Ayat 24, Maka terjadilah juga suatu pertengkaran di antara mereka, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Lalu ia berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa kafir memerintah rakyatnya, dan orang-orang yang berwenang atas mereka disebut pelaku yang benar. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang lebih besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi seperti yang lebih muda, dan ia yang memerintah seperti orang yang melayani. Sebab siapakah yang lebih besar, orang yang duduk atau orang yang melayani? Bukankah orang yang duduk? Tetapi aku berada di antara kamu, sebagai orang yang melayani. Tetapi kamulah orang-orang yang bertekun bersama-sama dengan aku dalam pencobaan-pencobaanku. Maka aku menetapkan suatu kerajaan bagimu, sebagaimana Bapakku telah menetapkan bagiku. Supaya kamu dapat makan dan minum di mejaku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta-tahta menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Nubuat kejatuhan Petrus. Ayat 31, kemudian Tuhan berkata, Simon, Simon, lihatlah,
Satan mengingini engkau, supaya ia dapat menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa bagimu, supaya imanmu tidak gugur, dan jika engkau telah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dan Petrus berkata kepadanya, Tuhan, saya bersedia pergi dengan engkau, baik masuk penjara maupun mati. Kemudian ia berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, ayam jantan tidak akan berkokok hari ini, sebelum engkau menyangkal 3 kali bahwa engkau tidak mengenal aku. Putra Manusia Yesus memerintahkan memakai perlengkapan cara baru. Ayat 35, lalu ia berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus engkau tanpa dompet, kantong dan kasut, adakah kamu kekurangan sesuatu? Mereka menjawab, suatu pun tidak. Kemudian berkatalah ia kepada mereka, Tetapi sekarang, siapa yang mempunyai sebuah dompet, hendaklah ia membawanya, demikian pula kantongnya. Dan siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli sebilah. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa apa yang tertulis haruslah digenapi di dalamku, maka ia terhitung di antara orang-orang durhaka, karena hal-hal yang berkenaan dengan aku juga akan berakhir. Lalu berkatalah mereka, Tuhan, lihatlah, di sini ada 2 pedang. Maka jawabnya, Sudah cukup. Putra Manusia Yesus dan murid-muridnya berdoa di Getsemani. Lalu keluarlah ia dan pergi ke Bukit Zaitun, seperti kebiasaannya dan murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah sampai di tempat itu, berkatalah ia kepada mereka, Berdoalah, supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Lalu ia menjauhkan dirinya daripada mereka kira-kira sepelemparan batu jauhnya, dan berlutut, berdoa. Katanya, Bapa, jika engkau kehendaki, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi. Maka seorang malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya dan menguatkan dia. Dan dalam keadaan seperti mau mati, ia berdoa makin bersungguh-sungguh. Peluhnya menjadi seperti tetesan darah yang besar menetes ke bumi. Ketika ia bangun dari berdoa dan kembali kepada murid-muridnya, ia menemukan mereka sedang tidur sebab duka cita. Dan ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah, supaya jangan kamu masuk ke dalam pencobaan. Penangkapan Putra Manusia Yesus dipimpin Yudas. Ayat 47, ketika ia sedang berbicara, lihatlah, ada serombongan orang, dan seorang bernama Yudas, salah satu dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka, dan mendekati Yesus untuk menciumnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Yudas, dengan suatu ciumkah engkau mengkhianati Putra Manusia? Ketika mereka yang berada di sekitarnya melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka kepadanya, Tuhan, haruskah kami memarang mereka dengan pedang? Dan seorang dari mereka memarang hamba imam besar dan memotong telinga kanannya. Tetapi Yesus menjawab dan berkata, Sudahlah, sampai di sini. Dan ia menjamah telinganya itu dan menyembuhkannya. Kemudian Yesus berkata kepada imam-imam kepala, dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan tua-tua yang datang kepadanya. Kamu datang seperti orang melawan perampok, dengan pedang dan pentung. Setiap hari aku ada bersamamu di dalam bait Allah, mengapa kamu tidak mengulurkan tanganmu melawan aku? Tetapi inilah saatmu dan penguasa kegelapan itu. Kemudian mereka menangkap dia dan membawanya pergi dan digiringnya ke rumah imam besar, maka Petrus mengikuti dari jauh. Di rumah imam besar, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Ayat 55, dan ketika mereka menyalakan api di tengah-tengah halaman dan duduk bersama-sama, maka Petrus pun duduk bersama-sama dengan mereka. Seorang hamba perempuan melihatnya duduk dekat api dan ia mengamat-amatinya, lalu berkata, Orang ini juga bersama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal dia, katanya, Perempuan, aku tidak mengenalnya. Dan tidak berapa lama kemudian seorang lain memandang dia dan berkata,
engkau juga seorang dari antara mereka?" Tetapi Petrus berkata, "Pak, bukan aku." Dan kira-kira 1 jam kemudian, seorang yang lain menegaskan dengan yakin, katanya, "Sesungguhnya orang ini juga bersama-sama dengan dia, karena ia pun orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Pak, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berbicara, ayam jantan pun berkokok. Lalu Tuhan pun berpalinglah memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan bagaimana ia telah mengatakan kepadanya, "Sebelum ayam jantan berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Kemudian Petrus keluar dan menangis dengan kepahitan. Putra Manusia Yesus diolok-olok dan dihadapkan pada mahkamah agama. Ayat 63, dan orang-orang yang menahan Yesus itu, mengolok-olok dan memukulinya. Mereka menudungi mukanya dan menampar mukanya lalu menanyainya. Katanya, "Nubuatkanlah, siapa yang menamparmu?" Dan banyak hal-hal lainnya yang mereka katakan dengan hujatnya kepadanya. Selekasnya hari mulai terang, berkumpullah tua-tua orang Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan menggiring dia ke dalam mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau Kristus itu, katakan kepada kami." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, namun engkau tidak akan percaya. Dan jikalau aku juga bertanya kepadamu, engkau tidak akan menjawab aku atau melepaskan aku pergi. Sesudah ini Putra Manusia akan duduk di sebelah kanan kuasa Allah." Mereka semua berkata, "Jadi, engkau inikah Putra Allah?" Maka ia berkata kepada mereka, "Engkau telah mengatakannya, sebab akulah dia." Lalu mereka berkata kepadanya, "Untuk apakah kita perlu saksi lagi? Sebab kita sendiri telah mendengar dari mulutnya,